Pada pembahasan kali ini, Mimin akan mengulas mengenai salah satu jenis pistol yang sangat identik dengan para perwira tinggi Kekaisaran Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Pistol yang kami maksud adalah Nambu tipe 14. Secara historis, pistol ini memiliki nilai yang sangat tinggi, ditambah dengan desainnya yang sangat mirip dengan pistol Luger P08 Jerman. Namun walaupun keduanya sering dikaitkan, tetapi mereka merupakan pistol yang sama sekali berbeda. Pamor pistol Nambu tipe 14 kian melejit karena ia dirancang oleh desainer kondang, sekaligus disebut-sebut sebagai John Browning-nya Jepang. Selain merancang pistol ini, sang kreator juga berhasil menciptakan senjata-senjata lain yang sudah mendunia, seperti senapan Arisaka yang kebetulan juga sudah kita bahas di video terdahulu. Tak heran jika desainer ini semakin layak untuk dijuluki sebagai Gun Masterpiece of Asia, karena banyak dari karyanya terus diburu oleh para kolektor senjata api di seluruh dunia sampai saat ini. Secara awal pengembangan pistol Nambu versi pertama telah dimulai pada tahun 1902. Dalam dokumentasi teknis yang dilakukan pemerintah Jepang belum lama ini, mereka menemukan bahwa ada 3 sampel pistol yang terdaftar sebagai cikal bakal dari pistol Nambu yang sudah diproduksi, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe 14. Ketiga prototipe awal tersebut dirancang oleh seorang desainer kondang asal Jepang bernama Kapten Kojiro Nambu. Namanya kemudian melekat pada senjata-senjata buatannya, sedangkan penyematan kode tipe A, B, dan 14 merujuk pada seri pembuatan. Kojiro Nambu mulai merancang pistol Nambu di Tokyo Arsenal karena tempat ini menjadi pusat utama untuk merancang berbagai model artileri berat dan senjata api untuk memasok kebutuhan senjata militer Kekaisaran Jepang. Kapten Nambu juga sering disebut-sebut sebagai John Browning-nya Jepang. Julukan tersebut diberikan karena ia memiliki produktivitas keberhasilan yang sangat tinggi dalam menciptakan berbagai senjata terbaik di masanya. Dan hebatnya lagi, ia terus mengembangkan versi-versi perbaikan dari desain senjatanya untuk meningkatkan efisiensinya secara terus-menerus sampai akhir riwayatnya. Khusus untuk seri pistol Nambu tipe 14 merupakan versi pembaruan dari pistol Nambu tipe A, yakni versi pertama yang sudah lebih dulu melayani tentara Kekaisaran Jepang. Tipe 14 pertama diproduksi secara resmi di tahun 1925 dan mulai digunakan dalam layanan sejak tahun 1926. Namun untuk proses produksinya sendiri sering berpindah-pindah tempat. Tercatat untuk pistol seri pertama dikerjakan di Nagoya, kemudian berlanjut di pabrik Koishikawa pada tahun 1928. Setelah itu, produksi berpindah lagi ke kota Kokuro pada tahun 1934, dan yang paling akhir diproduksi oleh pabrikan Chuo Kogyo Corporation di tahun 1945. Dengan bobot hanya 900 gram, pistol ini tergolong jenis senjata sekunderi yang ringan dan memiliki karakteristik tersendiri. Untuk dimensinya, secara keseluruhan ia memiliki ukuran medium dengan panjang keseluruhan 230 mm dan panjang barelnya saja 117 mm. Nambu tipe 14 merupakan pistol semi-otomatis yang menggunakan sistem pengoperasian langkah mundur. Walaupun desain luar pistol ini sangat mirip dengan Luger P08 Jerman, tetapi mekanisme pistol ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan mekanisme engsel atau toglock pada Luger. Prinsip kerja pistol Nambu yakni dengan memanfaatkan ledakan dari bilik ledak untuk menjalankan mekanisme ball carrier secara lurus ke belakang. Kemudian ball carrier akan bergerak maju ke depan untuk menjalankan mekanisme penguncian tembakan. Untuk amunisi yang digunakan, pada seri awal pistol ini menggunakan amunisi kaliber 8x22 mm yang dapat dimuat dalam magasin kotak berkapasitas 8 butir peluru. Untuk kecepatan tembaknya sendiri, ia mampu menembakkan sebanyak 80 butir per menitnya dengan kecepatan proyektil yang dilesatkan sekitar 250-300 meter per detik, serta jarak efektif tembakan berada di range 50-70 meter. Pada bagian bidikan, pistol ini dilengkapi dengan pembidik yang bersifat fix atau tetap
dan hanya bisa diatur pada jarak bidik yang relatif rendah, karena pisir atau pembidiknya memiliki konsep menyatu pada bagian atas receiver. Sedangkan pada PCD depan, jarak pandang pengaturannya juga hanya didesain untuk sesuai pada jarak penglihatan sejauh 50 meter saja. Selain itu, dalam upaya untuk memungkinkan penggunaan senjata pada suhu yang relatif rendah, di tahun 1940, pistol ini telah mengalami peningkatan pada berbagai komponen utamanya. Hasilnya, pistol ini dapat digunakan dalam medan tempur yang ekstrim. Bahkan ia juga masih bisa berfungsi dengan baik ketika pengguna mengoperasikannya menggunakan sarung tangan yang tebal dan kasar. Selama karir panjangnya dalam layanan di kancah Perang Dunia Kedua, diperkirakan pistol ini sudah berhasil diproduksi sebanyak 400.000 unit. Tetapi, tentara Jepang harus merogoh dompetnya sendiri untuk bisa memiliki senjata ini melalui asosiasi Kaisoka. Sehingga, banyak dari tentara Jepang saat itu lebih memilih untuk menggunakan pistol buatan Eropa seperti Belgia, Jerman, ataupun Spanyol. Opsi tersebut dipilih oleh pihak militer karena pistol Nambu terkenal memiliki harga yang cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan pistol-pistol buatan Eropa. Selain terkenal di wilayahnya sendiri, pistol ini juga sangat terkenal di berbagai negara lain, khususnya di wilayah bekas penjajahan Jepang seperti Indonesia, Cina, dan Vietnam, yang notabene pernah diduduki atau disinggahi serdadu Jepang. Bahkan pasca Perang Dunia Kedua, yakni di tahun 1949, pistol Nambu juga menginspirasi seorang desainer persenjataan ternama asal Amerika bernama William B. Ruger. Ia termotivasi untuk mendesain senjata api dengan mengambil sebagian elemen dasar Nambu untuk mengembangkan pistol Ruger model standar. Tetapi yang lebih familiar dan lebih dikenal ada pada model pembaruannya, yakni Ruger model Mark IV. Dengan nilai historisnya yang sangat tinggi, wajar bila pistol Nambu sangat digandrungi di kalangan kolektor senjata api, baik di masa perang yang dijadikan sebagai trofi atau cindera mata, ataupun pasca perang hingga saat ini untuk dijadikan koleksi pribadi. Bahkan para kolektor di Amerika mengungkapkan pendapatnya mengenai pistol ini, di mana mereka akan dapat mengenang kembali kedikdayaan sekaligus kemenangan yang diperoleh Amerika terhadap Jepang di masa lalu. Sehingga muncul tren tersendiri bagi kolektor senjata api dalam memburu pistol Nambu ini, yakni dengan menghargainya berdasarkan nomor seri produksi. Tercatat untuk saat ini, berbagai pistol Nambu mulai dari model A, B, dan tipe 14 dihargai dengan harga yang bervariatif, mulai dari 1.500 sampai yang termahal di angka 3.500 US dollar, tergantung dengan nomor serinya. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai pistol legendaris era Kekaisaran Jepang di Perang Dunia Kedua. Jika dari kalian ada yang ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam M2 Rifle.